Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Widat Aisyah. Di video kali ini aku akan sharing seputar perlengkapan MPASI. Untuk link produknya akan aku taruh di deskripsi. Semoga barang-barang ini bisa menginspirasi atau memudahkan bunda-bunda untuk memilih perlengkapan atau makanan per MPASian. Selamat menonton. Untuk semua link produknya akan aku taruh di link deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja kalau mau samaan sama aku. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau bagi dua, yaitu perlengkapan masak dan juga perlengkapan buat makan. Yang pertama di sini ada super pan. Ini dari Bold. Jadi aku nggak beli food processor atau slow cooker. Jadi ini masih belum aku pakai sama sekali. Ini dapat kado dari teman aku waktu nikah. Ini juga multifungsi, bisa dibuat ngukus. Jadi caranya kalau mau ngukus ini dikasih air setengahnya, kemudian kita taruh aja, nanti kacanya di bawah terus kita tutup. Nah jadi auto panas deh. Setelah melihat dan menimbang semua review dari bunda-bunda, kebanyakan dari para bunda membeli slow cooker, tapi aku di sini memanfaatkan peralatan yang ada di rumah. Aku cuma membedakan antara peralatan masak aku dan juga Baby Nisma. Untuk peralatan selanjutnya yaitu perpisauan. Jadi aku emang ini sengaja beli baru karena pisau aku yang udah lama udah kurang layak pakai. Jadi aku mau sekaligus pisahin pisau-pisau ini. Sebenarnya nggak dipisah juga nggak apa-apa. Yang penting antara pisau daging, sayur dan juga perbawangan itu dipisah ya bunda. Jadi pakai pisau yang ada di rumah juga. Jadi dapat 5 pieces, 3 pisau, 1 pengupas dan juga satunya gunting. Rencananya ini yang besar, yang paling besar mau aku buat untuk motong-motong daging. Kemudian yang ini mau aku buat untuk potong-potong sayur, dan yang ini perbawangan teman-teman. Jadi meskipun nggak dipisah antara pisau dapur kita dan juga baby juga nggak apa-apa. Yang penting per itemnya dipisah untuk pisau daging, pisau sayur dan juga pisau bawang, karena kalau bawang-bawangan kan menyengat ya baunya. Kemudian ada timbangan. Di sini aku sebenarnya pengen beli yang timbangan digital, tapi setelah aku pikir-pikir manfaatnya sama aja. Jadi pakai timbangan manual juga nggak masalah, yang penting manfaatnya sama ya teman-teman. Kemudian ada satu pasang sutil silikon, jadi ini untuk memudahkan aja biar nanti nggak tergores pennya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Selanjutnya talenan, ini aku nggak beli ya teman-teman. Jadi kebetulan di rumah aku pakai 2 talenan khusus untuk yang matang dan juga yang mentah. Jadi cuman aku bedain aja yang matang dan mentah, dan insya Allah ini kepake dan insya Allah nggak akan terkontaminasi. Yang penting kita udah bedain untuk makanan yang matang dan juga mentah. Selanjutnya ini aku beli mini chopper. Mini choppernya ini murah banget ya teman-teman, cuma 50.000. Itu udah dapat 2 kayak gini, ada 3 pisau. Ini untuk mini chopper yang besar mau aku buat kayak makanannya Baby Nisma, perdagingan, sayur dan juga buburnya untuk ngetim. Kemudian untuk yang kecil ini aku buat kayak blender perbawangan gitu. Jadi multifungsi ya teman-teman. Ini tinggal pencet aja udah bisa nyala gitu. Kita dapat free kabelnya juga. Karena aku udah punya blender sebenarnya, tapi kebanyakan blender aku buat masak kayak cabai gitu, takut Baby Nismanya kepedesan teman-teman. Jadi aku pisahin untuk ada gelas takar. Ini udah buluk banget ya teman-teman karena udah sering aku pakai. Ini alhamdulillah berguna banget. Gelas takar fungsinya untuk mengukur air berapa milimilinya. Nah selain blender aku juga menggunakan alat yang ada di rumah, yaitu saringan kecil dan juga parutan untuk sayur. Nah aku lihat-lihat dari konten bunda kebanyakan beli yang satu paketan itu yang terbuat dari plastik. Itu menurut aku kepakainya sebentar, jadi aku milih yang ada aja di rumah. Toh fungsinya juga sama aja. Ini ada sendok takar, jadi ini aku beli sendok takar karena belum punya ya bunda. Sebenarnya pakai sendok takar yang kecil biasa juga bisa, tapi ini tuh untuk memudahkan kita menakar karena ada mili-milinya. Jadi kalau misalkan yang paling kecil ini ada 1,25 mili gitu. Jadi kita bisa menakar dengan benar. Ini aku belinya offline cuma 7.000 aja.
udah dapat segemes ini, dapat 6 sendok ya teman-teman. Next, ini sebenarnya pengganti termos, tapi ini juga bisa bermanfaat kalau misalkan kita pergi traveling terus bawa ini, karena ini untuk penyimpanan air agar tahan lama. Ini bisa tahan kurang lebih 3-5 jam ya teman-teman. Nah, ini dalamnya terbuat dari stainless, jadi insya Allah aman. Kalau misalnya kita mau traveling terus bawa bekal anak, misalkan mau makan di luar juga, kita bisa nyeduh bubur anak pakai termos ini atau botol stainless ini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu perlengkapan makan si dedek bayi. Yang pertama tentunya ada baby chair. Ini aku juga dapat kado dari teman aku, alhamdulillah. Sebenarnya ini bermanfaat banget kalau misalkan kita di rumah, kemudian kalau misalkan kita pergi ke restoran atau lagi makan di luar, kita bisa bawa ini karena multifungsi banget. Bisa kita taruh di floor chair ataupun di kursi. Jadi baby kita bisa tahu kalau misalkan ini udah waktunya makan. Tapi baby aku kebetulan kemarin pakai baby chair ini dan kurang nyaman, mungkin karena baru pertama kali pakai, jadi dia agak kurang nyaman. Jadi dia lebih nyaman aku gendong kayak gini, terus kemudian aku swapping gitu. Tapi insya Allah mau aku biasakan pakai di baby chair ini. Kemudian selanjutnya ini aku ada food container dari IKEA. Aku beli satu paket dapat 3 pieces ya teman-teman. Ini terbuat dari kaca yang tebal dan juga tutupnya kedap udara, jadi aman banget buat dedek bayi. Ini juga multifungsi, bisa buat wadah makan dedek bayi dan juga mudah dihangatkan. Kalau misalkan kita mau masak, kemudian kita masukin ke dalam food container ini, kemudian langsung kita masukkan freezer. Jadi sekali masak langsung 3 porsi. Nah itu mudah banget kalau misalnya kita mau hangatin lagi, kita tinggal taruh di kukusan. Nih teman-teman, jadi itu tahan panas dan juga tahan dingin ya teman-teman. Ini aku belinya nggak sampai 100.000, jadi murah banget. Kalau nggak salah 85.000. Ini bisa dibuat traveling karena ini tuh perekatnya rekat banget. Nah teman-teman, tebel banget. Ini juga udah BPA free. Isinya 180 ml. Aku baca-baca dari artikel Ikatan Dokter Anak Indonesia itu yang direkomendasi yaitu dari bahan kaca atau bahan silikon teman-teman. Selanjutnya untuk food prepnya, ini aku ada botol. Ini sebenarnya botolnya botol ASI aku. Karena aku masih ada storage bag ini breast milk, jadi aku simpen kaldunya di sini dulu. Aku mau coba-cobain nanti enak yang mana, enak disimpan di sini atau di botol kaca ini teman-teman. Jadi ini multifungsi banget, bisa dibuat untuk simpen ASI dan juga simpen kaldu buat dedek Nisma. Kemudian aku juga beli wadah silikon kayak es batu. Sebenarnya ini buat es batu teman-teman, tapi ini juga berfungsi untuk menyimpan misalkan potong-potongan sayur, daging atau kaldu bisa disimpan di sini. Jadi nanti kita masukkan freezer. Nah, kalau kita mau masak kita tinggal ambil di sini. Ini higienis karena ada tutupnya, jadi bisa kedap udara dan tidak terkontaminasi. Selanjutnya ini aku ada food container untuk snack. Ini khusus traveling teman-teman, jadi misalkan kita keluar kemana-mana bisa satu paket udah nyimpen beberapa makanan atau untuk kotak susu. Jadi modelnya kayak gini, ini ada cantolannya, bahannya dari plastik, tinggal buka-buka aja ya teman-teman. Jadi udah kayak makanan bekal orang dewasa gitu, tapi ini kecil-kecil, lucu banget. Nah jadi teman-teman, jadi kita nggak bakalan repot lagi kalau misalkan bawa-bawa. Ini juga tempatnya nggak makan banyak tempat karena kecil, jadi bisa muat di tas bayi itu teman-teman. Selanjutnya ada plastik clip kayak gini. Ini yang ukuran 10x7 sama dengan perbungkusnya 100 pieces. Ini aku beli harganya 4.000 teman-teman. Ini jadi fungsinya untuk menyimpan makanan food prepnya di dedek Nisma. Kalau misalkan ini aku udah nyimpen beberapa kaldu dan juga ada perdagingan atau perhatian. Maksudnya ini tuh hati ayam, jadi udah aku plastikin gitu. Perharinya nanti tinggal ambil aja per makannya satu kantong gini, jadi memudahkan kita untuk memasak ya teman-teman. Ini juga bisa dibuat untuk nyimpen sayur-sayuran. Harganya sendiri ini murah banget, gak sampai 20.000. Food feeder. Jadi ini tuh kayak botol bayi gitu, tapi ujungnya ada sendoknya. Jadi kita bisa nuangin makanan di dalam botolnya. Ini terbuat dari silikon, isinya 90 ml. Ini juga bisa dibuat di rumah ataupun traveling. Ini praktis banget ya bunda, jadi bisa kita buka kayak gini. Kemudian kita masukin makanannya atau minumannya di dalam sini. Ini tapi ini khusus buat makanan sih teman-teman. Nah
nanti makannya keluar dari sini. Kita tinggal nyendokin aja ke pipi kita, jadi anti tumpah ya teman-teman. Untuk cara bukanya gini, kita tinggal pencet ujungnya. Nah udah, kita langsung buka. Next, ini aku ada dot makanan buah untuk dedek bayi. Jadi kalau misalkan dia udah bisa makan buah, ini dotnya kita buka tutupnya, kita buka, kemudian kita masukkan buahnya ke dalam sini, kemudian kita tutup lagi. Nanti kalau misalkan dia gigit dotnya, buahnya akan pecah dengan sendirinya dari sini. Jadi kayak empeng biasa tapi isinya makanan atau buah teman-teman. Selanjutnya ada wadah makanan. Ini aku, kalau wadah makanan itu jangan khawatir ya teman-teman, karena itu list pertama kado dari teman-teman kalian. Buktinya ini aku dapat kado banyak banget dari, alhamdulillah, dari teman-teman aku dan juga kerabat. Terutama perwadahan makanan bayi ini saat ini aku pakai karena sendoknya paling kecil, jadi dia tuh kecil banget. Jadi yang pertama kali aku pakai, ada gelasnya juga. Jadi aku belum beli sih teman-teman wadah yang kayak silikon yang teman-teman review itu. Kemudian ini aku juga dapat kado, ini cukup besar ya. Ini juga satu paket, ada piring dan juga mangkoknya. Tapi ini rencana mau aku pakai kalau dia udah agak besaran dikit karena sendoknya sama gerbnya tuh besar teman-teman. Jadi kalau saat ini baby Nisma masih kesulitan kalau pakai sendok ini karena gede banget. Ada juga mangkoknya kecil kayak gini, lucu banget. Dan juga satu set sama gelasnya. Ini rata-rata dapat kado semua ya teman-teman. Jadi aku belum persiapan beli yang wadah silikon. Ini juga belum aku buka karena ini juga gede, lebih gede daripada yang biru tadi. Jadi kemungkinan masih lama dipakainya. Apalagi yang ini sebenarnya lucu banget tapi masih gede sekali. Sendoknya gede banget. Untuk sekarang kan lagi musim BLW, nanti mungkin aku mau beli yang piring silikon yang ada tatakannya di bawah. Jadi biar dia nggak geser-geser, nanti aku tunjukin fotonya di sini yang kayak ini. Itu nanti insya Allah mau aku terapin kalau dia udah BLW ya teman-teman. Jadi biar dia mandiri bisa makan sendiri dari piring atau mejanya. Kalau sekarang kan masih kita suapin, jadi masih kayaknya belum butuh banget. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, kalau misalkan ada budget lebih, teman-teman bisa beli. Aku beli botol plus gelas dari Sugar Baby. Ini tuh cantik banget dan juga lucu, bisa dipencet kayak gini langsung keluar sedotannya. Ini sedotannya dari silikon, jadi nggak sakit gitu ya teman-teman. Ini dapat free pembersih sedotannya. Tapi untuk saat ini Baby Nisma masih belum bisa nyedot sendiri. Ini kelebihannya bisa dibuka kayak gini, jadi bisa dijadikan gelas. Kalau misalkan Baby Nisma mau minum, bisa pakai gelas ini. Tapi untuk sekarang dia kayaknya masih aku sendokin aja dari gelas teman-teman. Sebenarnya aku mau beli khusus gelas yang lagi viral kayak ini, tapi kemarin nggak kepikiran ya teman-teman, jadi beli yang seadanya aja. Ini juga free dalamnya, free kayak cantolan gitu. Jadi kalau misalkan dia udah gede bisa dibawa sendiri. Dan aku sukanya ada pemberatnya. Jadi di sini misalkan kalau airnya mau habis, nggak takut nggak bisa nyerbisin kan. Kalau bayi sukanya minum sambil tiduran. Nah itu ada pemberatnya kayak gini teman-teman. Nah jadi memudahkan bayi untuk minum, meskipun tinggal sedikit dia tetap bisa minum dari botolnya. Next ini aku ada percelemekan. Ini juga yang dua dari kain kayak mantrol gitu. Ini juga aku dapat dari kado satu set gitu ya teman-teman. Dan juga ini aku beli yang silikon, bisa diukur mau pasnya sampai segini atau segini. Jadi kalau misalkan ada air yang tumpah atau makanannya bisa jatuh ke sini, ke wadahnya sini ya teman-teman. Ini bahannya juga halus, murah banget sih belinya, ini cuma 18.000 teman-teman. Selanjutnya ini aku beli pembersih botol atau multifungsi ini ya teman-teman. Jadi satu set ini aku beli, ada pembersih botol, nih udah dapat pembersih dot juga, dan juga pembersih sedotan. Tahu sih ini banyak banget, satu set gitu bisa diputer-puter kayak gini teman-teman. Tapi misalnya kalau mau pakai spons biasa juga bisa, yang penting dibedain antara spons yang buat kita sehari-hari dan juga baby kita agar lebih steril. Makanya aku sejauh ini masih mengutamakan bahan-bahan yang fresh, jadi langsung beli. Kalau misalkan sayur beli aja langsung di pasar atau di supermarket, bukan kayak perdagingan gitu atau bubur-bubur instan. Untuk makanannya yang pertama ini aku ada Yummy Bits. Ini snack rekomendasi dari bunda-bunda yang sudah aku lihat beberapa, itu kebanyakan merekomendasikan Yummy Bits ini. Aku belum tahu sih untuk rasanya. Kemudian yang kedua ada Milna Nature Puff Organic. Ini lebih kecil daripada yang tadi, kayak mudah dipegang gitu.
Nah, jadi bentuknya dalamnya tuh love gitu ya teman-teman. Ini organik, rasanya rasa keju. Baby Risma juga suka, aku udah pernah beli. Aku masih coba Milna bubur bayi yang rasa sup daging brokoli. Ini ada usianya teman-teman ya, dari 6 bulan sampai 12 bulan bisa diberikan bubur Milna ini. Ini udah aku buka karena udah aku kasih buat baby. Aku mau saranin buat teman-teman yang masih bingung mau kasih bubur apa untuk babynya. Teman-teman bisa beli bubur yang sachet-an kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa beli yang berbagai rasa. Nah, nanti berbagai merek ya. Jadi kita bisa tahu baby kita suka yang rasa apa dan juga merek apa. Nah, ini kebetulan aku langsung beri yang Promina beras merah dan alhamdulillah baby Risma suka banget. Untuk selanjutnya ini aku beli keju Belkup. Ini juga banyak banget bunda-bunda yang rekomendasi keju ini karena selain praktis ini juga kayak per piecesnya tuh kecil banget. Jadi sekali makan kita tinggal tuangin atau celupin keju ini ke dalam makanan bayi kita. Keju Belkup ini 125 gram. Dia mengklaim tinggi kalsium, sumber protein terbuat dari keju. Satu bungkus ini isinya 24 keju ya teman-teman. Jadi itu praktis banget. Dan ini rendah garam. Bisa disimpan pada suhu dingin. Next aku ada kecap manis kedelai organik non penguat rasa. Jadi ini tuh kecap manis organik non MSG. Berat bersihnya 150 ml. Ini juga banyak direkomendasi dari bunda-bunda. Jadi aku mau coba. Kalau lebih suka aku akan lanjutkan. Selanjutnya ini aku pakai maseko ayam atau kaldu bubuk. Ini buat jaga-jaga misalkan aku lagi kehabisan kaldu, aku bisa pakai kaldu bubuk ini. Ini juga non MSG. Ini satu produk sama kecap organik tadi dari Lingkar Organik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.